besarnya. Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Coba sekarang kita mau salam kiri kanan, kalau ada kita berikan tas, boleh ya? Tas shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, lama tidak bertemu, pasti sangat kangen, betul? Sama juga dengan kami rindu bernyanyi bersama-sama dengan saudari sekalian. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan, kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah wanita kunci Daud. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, kami rindu untuk mengalami Engkau secara pribadi. Stay in God, di dalam-Mu Tuhan pasti ada kegerakan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus, berkati ibadah kami, urapi Tuhan, kuduskan Tuhan, mengucap syukur buat semuanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kami datang Yesus, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Terima kasih Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami hari ini semua ada karena Engkau Tuhan, dan anugerah-Mu boleh ada setiap kami. Saatnya Tuhan kami akan memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa. Kita percaya bahwa setiap kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yang amin lambaikan tangan dong. Haleluya. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Lama kita tidak menyanyi lagu ini. Mari kita ingat-ingat lagi. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. One more time. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sebentar musiknya. Saya ingat ada Oma Gana, ada Oma Lun, ada Oma Tanti, ada Ibu Lili, ada Ibu Payung, dan semuanya. Kita mau bergoyang bersama-sama ya. Nanti sebentar lagi juga saya akan ingatkan semua namanya. Haleluya. One more time, yuk. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, betul ya? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala,
Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus pasti cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat cinta kita? Amin. Haleluya. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Lagi yuk. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan sangat cinta kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan duduk diam. Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan,
Bapa yang sempurna. Yes, haleluya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Mari masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, hanya Engkau menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi jawaban kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Siara lama sana ya lama, siara lama sirana nana, siara lama siara lama siara lama siara lama Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur buat hari yang sudah Kau berikan bagi kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, mari Engkau berbicara kepada setiap kami wanita-wanita Allah yang dipakai oleh Tuhan. Wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dahsyat. Engkaulah wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Yesus. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Biarlah benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, kami kuat di dalam Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom wanita kunci Daud yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya wanita-wanita dahsyat yang dipakai oleh Tuhan? Saya percaya dan yakin Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Dan sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa dan berharap supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan rema bagi wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan sama-sama mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dan yakin ketika kita meresponi firman Tuhan dengan benar, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kita, dan Tuhan yang memampukan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita buka di dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-1. 2
2 Samuel 3 ayat yang ke-1. Dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Sekali lagi 2 Samuel 3 ayat yang ke-1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada wanita-wanita kunci Daud yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu semakin bertambah kuat. Katakan diri saudara, katakan semakin bertambah kuat. Firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, bagaimana Daud menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Di firman Tuhan dikatakan Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Dalam ayat yang baru kita baca sore hari ini, Daud dan Saul sama-sama menghadapi peperangan. Mereka sama-sama menghadapi masalah. Masalah berlarut-larut, masalah yang tidak kunjung berakhir. Masalah 1 selesai, masalah 2 hadir. Masalah 2 selesai, masalah yang ketiga hadir. Nggak pernah selesai masalah yang terjadi dalam kehidupan Daud dan Saul. Tetapi yang membedakan Daud dan Saul adalah Daud kian lama kian kuat. Sedangkan Saul dan keluarganya kian lama kian lemah. Apa yang membuat Daud semakin kuat di dalam Tuhan? Seringkali dan kecenderungan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang tidak kunjung berakhir, membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak berdaya, iman kita lemah, semakin membuat kita nggak punya pengharapan, membuat kita putus asa. Dan banyak wanita-wanita kunci Daud yang diberkati Tuhan, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi membuat kita lari dari Tuhan. Sore hari ini saya ingin menguatkan wanita-wanita kunci Daud yang diberkati Tuhan. Mari setiap permasalahan pergumulan yang kita hadapi, kita mau belajar seperti Raja Daud, semakin hari semakin kuat. Dalam masa-masa pandemi ini, saudaraku, kita jujur wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan, iman kita semakin lemah. Karena apa? Kita tidak lagi bertemu dengan saudara-saudara seiman untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Karena biasanya penyembahan bersama-sama yang kita nyanyikan, yang kita pujikan kepada Tuhan itu membuat iman kita lebih lagi, membuat roh kita lebih menyala-nyala lagi. Sedangkan dalam masa pandemi ini kita harus bertemu dengan Tuhan sendiri tanpa ada orang lain di sekitar kita yang membuat roh kita menyala. Tetapi saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan yang membuat roh kita semakin kuat. Permasalahan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja Daud dikatakan kian lama kian kuat. Dan saya percaya dan yakin seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama. Bukan saja wanita-wanita yang saya kasihi, tetapi semua keluarga menghadapi permasalahan. Seluruh dunia menghadapi permasalahan dan pergumulan yang sama. Apalagi hari-hari ini, masa pandemi ini, wanita-wanita Allah, Engkau adalah wanita yang kuat. Amin. Dan saya percaya dan yakin Tuhan ciptakan kita sebagai wanita karena Tuhan tahu siapa yang diciptakan, yaitu karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan membangun Hawa, membangun seorang wanita yang menjadi penolong bagi pria, Dia tahu kekuatan kita lebih daripada pria. Kekuatan kita lebih daripada suami kita. Dan saya percaya dan yakin engkau tidak lagi lemah. Engkau tidak lagi tidak berdaya karena engkau adalah wanita yang kuat. Karena kekuatan itu adalah datang daripada Tuhan. Amin. Apa yang membuat Raja Daud ini semakin lama semakin kuat. Ketika Raja Daud menghadapi permasalahan, peperangan, pergumulan, masalah yang bertubi-tubi, yang tidak pernah berujung akhirnya, saudaraku, dia semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan.
kita sebagai wanita yang diciptakan oleh Tuhan menjadi seorang penolong yang kuat, engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Masalah terjadi sangat banyak dalam masa pandemi ini. Apalagi Mahmud, mama muda ya. Oh, masalahnya bertubi-tubi ya. Belum lihat lagi suami yang harus mengalami di PHK. Tidak punya pekerjaan, bisnis turun. Dan melihat suami di rumah cuma nonton TV, saudaraku. Yang membuat kita, aduh kok semakin lama, kok masalah ini nggak selesai-selesai. Masalah ini kok nggak pernah berakhir, kapan ya, saudaraku. Belum lagi kita lihat anak-anak yang harus sekolah di rumah. Yang nggak mudah bagi wanita, apalagi mama muda. Yang menghadapi permasalahan yang sangat rumit, yang sangat luar biasa. Saya sebagai mama muda, saudaraku, melihat anak-anak saya sekolah online di rumah membuat pusing. Dan harus menemani anak-anak sekolah, duduk menemani mereka, belum lagi mengerjakan tugas mereka. Dan masalahnya bertambah. Dan wanita juga, saudaraku, ketika melihat suami tidak ada pekerjaan, wanita harus berpikir bagaimana supaya dapur ini tetap berasap. Masalah tambah lagi. Tetapi kita mau belajar seperti Raja Daud. Bagaimana ketika dia menghadapi masalah yang tidak pernah berakhir, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap menjadi penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sore hari ini kita mau belajar daripada Raja Daud. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk membuat kita tetap kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Yang pertama yang membuat Daud semakin kuat ketika Daud mengandalkan Tuhan. Satu-satunya kekuatan yang dia harapkan, yang dia andalkan untuk dia bisa mengalahkan peperangan, yaitu Tuhan yang Raja Maha Besar. Amin, saudaraku. Daud mengandalkan Tuhan karena dia tahu kekuatan manusia terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas, saudaraku. Daud tahu bahwa mengandalkan manusia itu adalah sia-sia belaka. Ia berkata, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud tahu ketika mengandalkan manusia itu sia-sia belaka. Apa yang dia lakukan oleh Raja Daud untuk dia semakin kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah Daud mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu dia mengandalkan Tuhan. Namun perlu dipahami bahwa pengertian mengandalkan Tuhan bukan berarti kita hanya diam dan tidak berbuat apa-apa dan semuanya beres. Enggak, saudaraku. Tapi mengandalkan Tuhan adalah menyerahkan segala pergumulan kita, menyerahkan segala rencana kita, menyerahkan segala doa-doa kita, dan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita tanpa sadar kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita tanpa sadar kita mengandalkan manusia. Apalagi masa-masa pandemi ini, Bapak, Saudaraku. Kita banyak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan manusia. Yang ada di pikiran ketika uang sudah surut, ya, ketika penghasilan terbatas, apalagi tidak ada income, ada pikiran, oh siapa yang bisa tak pinjemi. Haleluya. Tetapi Raja Daud belajar mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Tuhan, maaf. Dia datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan baginya.
Saudaraku, anak saya ketika yang paling kecil, ketika dia sakit, mengalami sakit, saudaraku. Yang dia katakan, mama sakit ininya gitu, saudaraku. Yang dia katakan, doakan mama. Dia ingat Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang ada dalam pikiran saudara, apa yang ada dalam roh saudara, ketika roh kita, pikiran kita, jiwa kita, kita ingat Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Tetapi ketika saudara menghadapi masalah yang diingat, oh si ini, si itu, artinya saudara mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi ketika kita ingat Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, saudara datang kepada Tuhan dan berkata, Engkaulah kekuatan bagi kami. Amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang membuat Raja Daud semakin hari semakin kuat? Daud suka di dalam hadirat Tuhan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, Daud suka di dalam hadirat Tuhan. Daud adalah seorang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Seringkali permasalahan, pergumulan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, kita nggak bisa doa, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sembah Dia saja, saudaraku. Naikkan pujian penyembahan kepada Dia. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau menghadapi masalah, pergumulan, datang di kaki Tuhan, sembah Dia. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan mujizat yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang Daud lakukan adalah dia suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Sampai dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat ketika dia ada dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau menghadapi pergumulan yang sangat berat, datang kepada Tuhan, sembah Dia saja. Nggak usah doa, saudaraku. Cuma sembah, tinggikan, senangkan hati Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Ketika engkau hanya meninggikan Tuhan, ketika engkau mengagungkan Dia, ketika engkau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian, penyembahan yang keluar dari mulut kita, Tuhan menghadirkan dirinya dan Dia akan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Amin. Hari ini yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, kita mau belajar daripada Raja Daud. Yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya sebagai seorang gembala, saudara-saudaraku, secara manusia nggak kuat, ya, secara daging maunya menyerah. Saya seorang gembala dan suami seorang pengusaha, dan saya harus memikirkan domba-domba, dan domba-domba yang saya gembalakan ada di Denpasar. Dan saya harus berdoa menguatkan mereka dalam masa-masa pandemi. Dan itu tidak mudah. Masalah dalam keluarga, anak-anak, pekerjaan, saudara. Dan itu nggak mudah. Namun saya mau belajar seperti Raja Daud, tetap mengandalkan Tuhan. Saya masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi saya. Dan saya berkesaksian, saudaraku. Engkau wanita Allah, engkau wanita kunci Daud. Tetaplah kuat, teguhkan dan kuatkan hatimu. Beberapa tahun yang lalu saya menghadapi masalah yang sangat besar dalam keluarga saya, saudaraku. Secara manusia saya nanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Engkau sudah panggil saya untuk melayani Tuhan. Tetapi kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Saudaraku, ketika saya sedang bertanya dengan Tuhan, ketika saya dalam perjalanan di mobil, saudaraku, Tuhan, kenapa? Seringkali kita nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Saudaraku, saya percaya dan yakin ketika masalah itu terjadi, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Lalu saya terima telepon, saudaraku. Saya terima telepon. Lalu telepon ini dari seorang ibu gembala, saudara. Dan dia katakan, Cik, ini gimana ini? Saya ini
punya jemaat dan para wanita. Dan masalahnya itu sama semua. Lalu saya sudah kasih firman Tuhan. Saya sudah bacakan firman Tuhan. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa jawabannya mereka, saudaraku? Dia katakan, ya enak, kamu kan tidak mengalami. Saya ini yang mengalami sangat berat, saudaraku. Dan saat itu juga Tuhan berbicara kepada saya. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau mau jadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku. Lalu setelah saya menutup telepon itu, saudaraku, saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Ketika aku menghadapi masalah yang secara manusia tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan Tuhan sanggup memberikan saya kekuatan. Dan saya percaya, saudaraku, setelah saya menutup telepon sebulan kemudian, saudara, saya diundang melayani di tempat itu, saudaraku. Dan masalah belum selesai, tetapi saya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berserah, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ada rema, ada jawaban, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apa yang terjadi ketika saya melayani di tempat itu, saudaraku, dalam ibadah umum. Dan setelah ibadah itu saya dikatakan, Cik, tolong ada di dalam ruangan ini ya. Itu, iya kenapa? Sudah ada yang ngantri, saudaraku. Seperti kayak dokter, ya. Yang ngantri itu para wanita semua. Saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Ketika mereka datang satu persatu, saudaraku, sampai jam 12:30 malam, saya layani mereka satu persatu. Masalahnya sama semua, saudaraku. Masalahnya semua sama yang dihadapi oleh para wanita. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, dan saya katakan, saya mengalaminya. Kalau saya bisa tetap kuat di dalam Tuhan, itu karena ada kekuatan daripada Tuhan yang memberikan saya kekuatan sampai hari ini untuk menghadapi masalah. Dan puji nama Tuhan, mereka mengalami terobosan, mereka mengalami jawaban daripada apa yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Malam hari ini, biarlah kita mau belajar daripada Raja Daud, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita nggak mau punya masalah, ada di liang kubur, ya. Tapi nggak ada semuanya. Kita mau tetap hidup. Kalau kita mau tetap hidup, kita mau ada masalah supaya apa? Kuasa mujizat Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Malam hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap kuat di dalam Tuhan karena kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Wanita kunci Daud masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu engkau menjalani hidupmu, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena Yesus Immanuel yang selalu besertamu. Ku tak
kekuatan datang daripada Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dalam sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama Dia. Yesus, Engkau pertolongan bagi kami. Engkaulah kekuatan bagiku. Yesus, hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Mari angkat tanganmu wanita-wanita kunci Daud. Wanita-wanita engkau yang saat ini sedang di rumah dan menonton channel ini. Percaya ada hadirat Tuhan. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, ada mujizat dan kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan saat ini. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan kepada bagian yang sakit. Percaya di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau saat ini yang lemah imanmu, engkau mungkin berputus asa, engkau mungkin ada pengharapan, engkau rasanya ingin lari dan mencari alternatif jalan lain. Hari ini datang kepada Yesus. Ampuni aku Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Ketika Yesus hadir di perkawinan Kana. Ketika Yesus hadir di sana. Ketika mereka mengundang Yesus hadir dalam perkawinan di Kana. Di situ ketika mereka mengalami kehabisan anggur. Mereka mengalami masalah yang berat. Ketika mereka mengundang Yesus hadir, ada mujizat terjadi. Sore hari ini, undang Yesus masuk kembali dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini engkau merasa lemah. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau perbuat dalam hidupmu. Engkau mungkin merasa aku nggak butuh lagi Tuhan. Percuma aku datang kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan sore hari ini. Raja Daud datang mengandalkan Tuhan. Raja Daud ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Raja Daud mengalami kemenangan di dalam peperangannya. Dan saya percaya dan yakin. Kekuatan Tuhan nyata dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan. Deklarasikan janji Tuhan. Jangan dengarkan apa kata dunia. Jangan dengarkan orang lain berkata buruk dalam hidupmu. Tapi dengarkan apa kata Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami berdiri, kami ada,
Itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau wanita-wanita kunci Daud, Engkau wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan menguatkan kita, menolong kita dan memberikan kita pengharapan. Terima kasih untuk Ibu Leni yang sudah memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, wanita kunci Daud, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu boleh termaterai dalam hati kami dan kami boleh melakukan yang terbaik di dalam nama-Mu Yesus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ajaibnya kuasa Allahku, dipulihkan kehidupanku, diangkat menjadi anaknya, muliakan namanya. Dahsyatnya kasih Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus, badai angin ribut. Ku diperlengkapi dengan kuasanya, selamat sampai di seberang. Dahsyatnya kasih Allahku, di bawah